Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan laporan penelitian kami yang berjudul Hubungan Stres Akademik Akibat Pemberian Tugas dengan Kualitas Tidur Mahasiswa Universitas Pakuan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh tuntutan dunia pendidikan yang tinggi, yang mengharuskan mahasiswa untuk menghadapi berbagai tekanan akademik, salah satunya berupa pemberian tugas yang intensif dengan tenggat waktu yang ketat. Kondisi ini sering menimbulkan stres akademik, terutama bagi mahasiswa yang belum memiliki manajemen waktu dan coping stres yang baik. Stres akademik merupakan tekanan psikologis yang muncul akibat beban tugas, ujian, serta tuntutan pencapaian akademik. Salah satu dampak yang sering terjadi akibat stres akademik adalah terganggunya kualitas tidur. Padahal, tidur memiliki peran yang penting bagi kesehatan fisik, mental, dan konsentrasi belajar mahasiswa. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara stres akademik akibat pemberian tugas dengan kualitas tidur mahasiswa Universitas Pakuan. Yang pertama ada yang namanya uji asumsi klasik. Ujinya ada dua. Yang pertama ada uji validitas. Uji validitas bertujuan untuk mengetahui apakah setiap item pernyataan dalam kuesioner benar-benar mampu mengukur variabel yang diteliti. Pengujian ini juga dilakukan dengan membandingkan nilai corrected item total correlation dengan nilai R tabel sebesar 0,361. Hasil uji validitas juga menunjukkan bahwa seluruh item pada variabel X atau variabel stres akademik dinyatakan valid. Pada variabel Y atau variabel kualitas tidur, sebagian besar item juga dinyatakan valid. Namun, terdapat dua item yang tidak memenuhi kriteria, sehingga tidak digunakan dalam analisis selanjutnya. Secara keseluruhan, instrumen penelitian dinyatakan valid dan layak digunakan. Selanjutnya, uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen penelitian. Pengujian reliabilitas juga menggunakan metode Cron-Batch Alpha. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa nilai Cron-Batch Alpha sebesar 0,950 yang berada di atas batas minimum 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi yang sangat tinggi dan termasuk dalam kategori sangat reliable. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas, sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur yang akurat dalam penelitian hubungan stres akademik dengan kualitas tidur mahasiswa. Selanjutnya, penjelasan uji Spearman-Rao. Berdasarkan hasil uji korelasi Spearman-Rao antara stres akademik dan kualitas tidur, diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,635 dengan nilai signifikansi kurang dari 0,01 dan jumlah responden sebanyak 100 orang. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel. Nilai koefisien korelasi tersebut berada pada kategori hubungan yang kuat dan menunjukkan arah hubungan positif, yang berarti perubahan nilai tingkat stres akademik diikuti oleh perubahan kualitas tidur mahasiswa. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan kuat antara stres akademik dan kualitas tidur. Dengan demikian, hipotesis alternatif atau H1 diterima dan hipotesis 0 atau H0 ditolak. Yang ketiga, uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dengan tingkat signifikan sebesar 5%. Hasil uji normalitas pada variabel stres akademik menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,134. Sedangkan pada variabel kualitas tidur menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,079. Kedua nilai signifikan tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data stres akademik dan kualitas tidur berdistribusi normal. Dengan demikian, data dalam penelitian ini memenuhi syarat untuk dilakukan analisis statistik parametrik seperti uji korelasi Pearson dan analisis. Yang keempat ada uji korelasi Pearson. Uji korelasi Pearson digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara stres akademik dan kualitas tidur mahasiswa. Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai Pearson correlation sebesar 0,719 dengan nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05. Nilai korelasi sebesar 0,719 menunjukkan bahwa hubungan antara stres akademik dan kualitas tidur termasuk dalam kategori hubungan kuat. Dengan arah hubungan positif, hal ini mendefinisikan bahwa semakin tinggi tingkat stres akademik yang dialami mahasiswa, maka semakin besar perubahan yang terjadi pada kualitas tidur mereka. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa hubungan tersebut signifikan secara statistik, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linear yang kuat dan bermakna antara stres akademik dan kualitas tidur mahasiswa. Dan yang terakhir adalah uji hipotesis. Nah, dalam penelitian itu bertujuan untuk membuktikan apakah stres akademik akibat pemberian tugas berpengaruh terhadap kualitas tidur mahasiswa. Nah, pengujian itu dilakukan menggunakan UJT dan UJF dengan taraf signifikan, ya kan, yaitu 0,05. Nah, jadi hasil UJT ini menunjukkan nilai yang signifikan sebesar 0,000, yang dimana lebih kecil daripada 0,05. Jadi hal itu berarti hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa stres akademik berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas tidur mahasiswa secara parsial. Nah, selain itu, hasil UJF juga menunjukkan hasil signifikan, yaitu 0,00 lebih kecil dari 0,05, yang berarti stres akademik secara keseluruhan memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas tidur mahasiswa. Dengan demikian, hipotesis penelitian yang menyatakan adanya pengaruh stres akademik terhadap kualitas tidur mahasiswa terbukti secara statistik. Jadi, hasil penelitian menunjukkan bahwa stres akademik memiliki hubungan dan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas
kualitas tidur mahasiswa. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi mahasiswa dan pihak universitas dalam upaya menciptakan lingkungan akademik yang lebih sehat, seimbang, dan mendukung kesejahteraan mahasiswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.